Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang. Salam satu panas bersama saya Abdur dan juga Cing Abdul Ahrian. Karen, lagi di laut, Cing. di laut beneran lo. Gita, Ya, lo kan nonton Taylor Swift. Taylor Swift berapa hari di sana? Kemajuan banget lo, Nang, penampilan lo, Nang, bener, Nang. Lo di mana? Kantor, Cing. Lo di mana, Taza? Delegasi Taiwan, Cing. Lo di mana? di Cimahi, Cing. Lo lagi di mana? Tempat minum. Harusnya bilang gini, excuse me, gitu ya. Tapi telat. Gila, itu mau ditahan, tapi keluar. Mulai, kita mulai. Oh, ini. Untuk coba spesial buat pelanggan. Lama nih. Bro, yang bersih, welcome deh. Iya. Nunduk lagi. Jawab, Pak. Oke. Teman-teman, apa kabar nih? Udah turun belum berat badan? Oh, saya belum hitung-hitung lagi sih. Lo suka menghitung nggak kalau bulan puasa? Belum saya hitung. Tidak. Bulan puasa lo suka nimbang nggak? Bukan ngitung ya? Tidak. Emang nggak nimbang? Lo orangnya nimbangan nggak? Tidak. Oh, emang enggak. Kalau gue kan cukup nimbangan orangnya ya. Mempertimbangkan. Nimbangin. Orang yang suka nimbang lah gue. Orang yang suka mengukur berat badan. Menimbang. Menimbang berat badan. Menimbang berat badan. Gimana? Turun? Menimbang itu kan... Menimbang itu apa ya? Menimbang tuh hakim biasa itu. Menimbang-nimbang dia. Menimbang. Harus adil kan? Memutuskan. Pertimbangan itu harus adil. Ya. Menimbang tuh ada yang satu dan ada yang satu. Ya enggak? Ada dua hal yang diperbandingkan. Nimbang ya. Ya enggak sih? Ya enggak tidur. Ya, ngantuk. Ini jam-jam segini ini oksigen lagi sedikit ke kepala. Cing, oksigen, tekanan darah rendah, oksigen lagi sedikit di kepala, terus saya jadi mencerna kalimat apa? Pokoknya menimbang tuh kalau di kalimat Menimbang itu tidak, dia beda. Kalau Cing Abdul bilang yang begitu, itu menimbang yang menimbang karena pada awalnya dulu menimbang kan memang dibandingkan dengan batu yang ada ukurannya. Ya sekarang udah digital dia nguap lagi. Iya. Makanya Iya. AC-nya agak digedein nih supaya oksigennya banyak. Atau lo mau gua ada tabung oksigen? Cing Abdul Orang ngapain? bisa hilang nggak? Wah, persiapan itu dulu, persiapan COVID. Berarti Cing Abdul nih menimbun oksigen. Gue menimbun, gue udah ini, udah apa? Udah terserang harus pakai oksigen. Ya, Cing Abdul emang pernah COVID? Pernah. Oh iya. Gue pernah COVID. Seluruh rumah gue ini pernah COVID. Tinggal ngaku sama nggak ngaku. Rahman nggak ngaku, Rahman. Sama ini? Rahman nggak ngaku. Siapa ya kagak? Hampir semuanya deh. Nggak ngaku, yang ngaku. Sama ini juga nggak ngaku. Siapa? Iman. Iman juga nggak ngaku. Udah positif kan deh. Iya, dia nggak ngaku awal-awalnya udah pegel-pegel, kagak ngaku, diem doang. Begitu giliran harus diperiksa, kena dia. Nih Dion, Rahman, udah lama nih baru bilang kehilangan penciuman. Gak mengaku. Ih, Gak ngaku. memang. Karena dulu pasti aib, Dur. Kayak aib, Dur. Iya, tapi nggak kayak Airlangga Hartarto aja. Dah, apaan? Dia juga nggak ngaku dulu. Oh, dia yang nggak ngaku ya? Iya. Kalau yang Pak Budi Karya, malah yang sembuh ya? Nanti Ya, perempuan. udah sembuh baru ngaku. Enggak dong, udah ketahuan. Nggak ada pernyataan resmi ya? Iya. Tapi kita tahu dia, ini kayak si COVID ya, dari berita-beritanya gitu ya. Iya, Budi Karya. saya lupa kalau yang Budi Karya. Saya ingat yang Airlangga Hartarto yang nggak mengaku itu. Tapi emang kalau COVID tuh gue pasti akan ingat keluarga santuy sih. Udahlah, itu Jadi- cerita udah sering banget. Saya Tapi capek ceritanya sampai. Tapi emang itu lucu banget loh. Iya, tapi Maksudnya- udahlah ya. Kita ngomongin apa nih sekarang nih? keluarga santuy saya capek. Tidak santuy ya. Karena kita berangkatnya juga kayak jihad itu. Iya, betul. Enggak deh, pertama kali lo dapet apa namanya kejadian yang
sangat bersimpitan banget sama orang COVID. Di keluarga santuy bukan? Ketakutan nih. Iya ya, di keluarga santuy. Ketakutan banget. Padahal jauh ya ininya ya. Saya sih takut sih enggak. Saya khawatir ke anak sebenarnya. Ya takut lah itu namanya Dur. Dengan segala macam takutnya kita bukan cuma karena kita takut kita yang kena. Takut kita nularin sih lebih tepatnya. Iya, betul. Betul, pada waktu itu lebih ke situ. Takut nularin ya. Iya, karena saya kayak pada waktu itu saya kayak merasa diri, kayaknya kalau saya kena saya kuat deh. Kayak gitu, tapi takutnya menularkan ke anak istri itu yang saya takut sekali. Makanya mencekam lah zaman COVID waktu keluarga santuy itu. Mana ada yang tamunya terus meninggal karena COVID ada tuh. Hah? Roni apa, Man? Roni Dozer. Dia sudah meninggal. Udah meninggal kan? Karena COVID itu. COVID, coba bener gak? Coba bener gak sih? Roni Dozer. Gitu. Udah gitu Mas Karyo ngomongnya kesembur terus lagi ludahnya. Jadi Kalau kata saya kalau sama dia kayak, ya Allah, jangan COVID ya Mas ya. Mas COVID, kami semua COVID nih. kata si Vicky, dia bercandain sama nyawa sih. Saat itu kalau kita muncrat tuh bercanda sama nyawa. Iya. Ngomong muncrat nih, bercanda sama nyawa udah. Iya. Siaul banget sih Vicky dah. Iya gitu. Itu Mas Karyo. Ya begitulah Cing Abdel. Iya. Gue jadi teringat-ingat ini apa namanya. Kayak kita sekarang gitu loh, ngomong, ketemu orang ngomonginnya pilpres, politik. Nah zaman itu, ketemu, omongannya ya seputaran COVID aja. Ya Allah ya Robi, dengan berbagai macam hiruk pikuknya gitu. Ya udah kita ngomong apa ini? Ganteng juga saya ini ya. Gue lihat nih, gue cakep juga gue nih. Lihat lo kelihatan lo Dur. Nah, Rin Hermana. Gigs ini brand apparel dari Bandung. Saya dibawakan sama Adi Arkiyang pada waktu PPTJ. Banyak banget. Ini celana kargo saya. Nah, teman-teman kalau biasa tanya celana kargo, ini celana kargo saya itu ada beberapa merek yang berbeda. Tapi kalau ini yang saya pakai sekarang ini yang celana kargo dari Gigs ini. Jadi GIGGS. Nggak dong. S-nya mana? Di ini ada kayaknya di Gig Studio. Makanya jadi ada. Pokoknya kalau di Instagram tuh Gig gitu. Apa ya? Coba saya. GIGG udah. Ya, coba GIGG teman-teman. Coba cari GIGG Studio kalau nggak salah. Sorry, GIGG Store. Oh, Store. Gig Store. Dur, itu belakang itu buat apa sih Dur? Kayak gitu Dur. Yang belakang lo tuh. Mana? Nah itu. Ini magnetik toh. Untuk Ngecas. emang harus digituin? Ini bukan udah otomatis ada magnetnya? Nggak paham deh ini. Itu dari mana lo? Dari Apple. Casingnya. Oh, casingnya. Bukan ininya. Bukan di lo stikerin dalamnya. Bukan, dari beli casingnya memang udah ada. Maksudnya itu buat apaan? Gue lupa. Magnetik. Iya, magnet buat ngecas wireless. Atau sih? Oh, ini bisa dibuka. Hah? Tuh, desain by Apple California memang. Berarti asli beli di iBox lo. Yoi dong. Berarti sejutaan tuh, Dur. Berapa ya? 63 juta apa waktu itu? Kan ada sekarang yang gitu ya. Iya, ngecas. Apa namanya? Power bank. Magnetik. Power bank yang nggak pakai kabel, tok aja ditemplok di belakang. Ya. Itu buat itu. Berarti gua nggak bisa kalau gua nggak gituin. Tapi punya saya ini iPhone 10. Saya taruh di yang magnetik itu, Bisa. ngecas juga dia. Saya juga makanya nggak paham juga apa ya. Oh. Ya teman-teman yang paham coba Tolong. coba itu komen. apaan gunanya itu, gitu. Apa itu gunanya itu? Saya juga tidak tahu gunanya apa. Nah,
si power banknya juga harus khusus. Hah? Yang bisa wirelessin. Kalau saya bukan coba saya tidak tahu, saya tidak punya powerbank itu. Saya tuh punya alat cas yang ditempel. Yang ditempel. Biasa untuk di mobil tuh. Iya. Jadi kita ambil dari ininya mobil, taruh dia di dashboard, taruh aja dia di situ, ditempel aja, udah ngecas gitu. Oh. Walaupun pakai itu, walaupun pakai casing. Iya, ini walaupun pakai casing, ditaruh aja di situ masuk dia. Ngecas dia. Makanya saya juga heran. Gimana ya caranya? Kok bisa ya? Iya. Kok Itu bisa energi listrik ya? energi diantar tanpa kabel? Oh, dia nempel gitu, Dur. Gantinya kabel tuh nempelnya dia. Iya, tapi gimana itu? Ininya alirannya itu lewat mana kan ketutup sama Kan energi ya. si casing sama body HP. Kok bisa tembus ya? Energinya ya. Artinya kalau kita itu bisa berubah jadi energi, kita bisa tembus tembok. Iya nggak? Karena energi bisa menembus benda padat. Berarti kita ini sebenarnya kalau kita adalah kumpulan dari energi, Kita kan kumpulan energi. berarti kita bisa. Apa, Dur, namanya, Dur? Kalau yang gitu, Dur? Hah? Kalau teleportasi apa nama prosesnya tuh? De energi apa? Penguraian energi apa? Energi diurain, dikirim, terus disatuin lagi apa? Dekomposisi. Bukan, apa sih? Enkripsi, deskripsi. Bukan. Biasanya kalau pesan tuh enkripsi, deskripsi. Deskripsi ya. Iya, apa ya? Apa ya? Yang dematerial, yang didematerialisasi, terus Rematerialisasi. dirematerialisasi. Saya Apa nggak paham namanya? sih, saya nggak tahu Nama istilahnya. istilahnya apa ya? Iya. Mungkin begitu. Nah, gue juga masih belum tahu tuh gimana tuh caranya, Dur. Berarti kalau mungkin nggak sekarang, yang kayak Tesla bilang itu, listrik wireless sudah Mungkin. diterima lagi. Nggak, ini kan kalau ini masih ada nempelnya, Dur. Iya. Ini masih ada nempelnya. Iya. Nempel sama si taruh ini kan ada tempat charger. Kita taruh gini kan, dia nempel ke listrik gitu. Yang nggak nempel sama kabel ini. Cuman bener-bener wireless gini bisa nggak? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Menurut lu bisa nggak? Bisa kali ya kalau udah begitu ya. Iya, tapi itu tadi maksudnya kalau energi itu dia bisa masuk ke HP tanpa kabel, artinya dia bisa menembus casing, Iya. menembus body HP. Artinya kalau energi itu dibentuk ke dalam bentuk yang kayak gitu, dia bisa nembus benda padat. Iya. Dan masuk ke bener-bener ke baterai. Nah, kalau misalkan kita ini adalah sekumpulan energi, berarti mungkin akan ada saat di mana kita bisa mengubah, mungkin kalau kita bisa mengubah wujud kita ke dalam bentuk energi itu, kita juga bisa tembus-tembus tembok. Wih. Menghayal aja dulu. Ya mungkin kali. Ya dulu Einstein juga gitu kali, ngobrol-ngobrol sama orangnya, sama teman-temannya di Ngabdur juga, di Ngabstein. Ngabstein gitu. Terus Ngobrol dia juga bareng gitu. Einstein. Dia juga gitu paling kayak, ya ngayal aja dulu kayak kata dia. Ternyata jadi tuh rudal balistik. Tapi kalau kita di satu ini lagi gimana, Dur? Kalau diuraikannya mungkin bisa ya. Cuman nyatuinnya Nggak lagi. tahu saya. Itu Masih pada saat kita diurai. hubungan dengan teleportasi kan kayak gitu ya. Iya, itu diurai kan. Kita diurai menjadi partikel-partikel kecil gitu lah ya. Kecil, terus dikirim. Terus sampai sana disatuin lagi tuh partikel-partikel yang terurainya. Nah, gimana tapi? Kayaknya udah mati deh. Bisa nggak itu? Nggak tahu. Yang sih. nyawa itu bisa diurai nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa kayak nyawa ya, diurai-urai gitu, kecil-kecil gitu. Justru ini partikel-partikel jadi tubuh, terus dihidupin sama si nyawa kali ya. Yang mengikat energi-energinya itu si nyawa. Nah, tapi kalau nyawa dia nggak perlu dipecah jadi partikel. Iya. Karena kalau dia nyawa tanpa wujud, si nyawanya ini bisa tuh Iya, bisa emang. masuk-masuk tembok, bisa ini kan? Iya, nyawanya sendiri ya, ruhnya ya. Ruhnya. Jadi ada dua yang dikirim. Iya. Ngirim kita fisiknya jadi partikel, krek. Ruhnya nggak usah Ruhnya ikut. nggak usah dipartikelin. Nggak usah dibagi-bagi. Nggak usah dibagi-bagi. Karena dia udah bisa masuk. Iya, dia mah bisa masuk-masuk aja, ngikut dia ruhnya. Kalau ntar ada kesalahan mungkin salah nyampe ya, ruhnya nyampe di sini, yang partikel-partikel tubuhnya nyampe di mana gitu. Kalau ada
malfunction biasanya kayak gitu. Ya kalau Di satu ini lagi gimana? ada salah kirim ya lapor ke ini Lion Air. Hah? Lion Air, Citylink ada tuh biasanya kalau bagasi nggak nyampe kita lapor ke mereka tuh. Lion parcel. Bukan Mas. Yang Iya, ini Mas. Ini lagi bagasi. Yang bagasi itu loh, yang bagasi klaim. Iya bagasi klaim. Kalau kok nggak keluar. Iya. Ya ada. Ya tergantung maskapainya sih. Ya, kadang Kalau ke bawah. Kalau lo naik Garuda ya lapornya di Garuda. Garuda, jangan di Lion Jangan Air. di Lion Air. Iya. Gitu. Iya. Gitu-gitu aja teman-teman. Teman-teman, ini kita syuting di hari kelima puasa. Cing Abdel ikut pemerintah. Iya. Saya juga ikut pemerintah tahun ini. Eh, Lalu kemudian jam 14.40 sudah, Saturday. hari Sabtu nggak berasa. 16 March. Hah? 16 March. Maksudnya 16 Maret. 16 Iya. Maret. 16 of March. 16 of March. Wah. In the middle of Ini bener. March. March 16. In the middle of March, in 16. Jadi tapi dari puasa kan kita berapa jam sih? 14 jam ya? Cuma ya. Kita tuh kan Puasa 14 jam. 4:28 apa ya? Subuh kita tuh. 4:32 lah. 432 imsak. Oh, 4:40 ya? Taruhlah 4:40 lah. 4:40. Kita buka 18:10 ya? Nah, itu. Berapa jam tuh? 12 jam. Hah? 12 jam aja? Oh iya, 14 jam. 4:40 tuh genapin aja ke jam 5 lah. Iya. Berarti jam 5 ke jam 6. Iya, 13 jam lewat ya. Ya, 13 jam sedikit itu. 13 jam setengah. Iya. Kita aja intermittent aja gue 16 jam. Oh. Tapi dipastikan Tapi intermittent abang lagi. Cing Abdel bisa minum. iya. Maksudnya kalau yang ini dipastikan tidak ada apa-apapun yang masuk gitu. Kalau intermittent kadang-kadang masih suka ada ngopi lah dikit lah gitu. Nyemil klak. Ngopi makan. boleh? Ngopi nggak tahu dia boleh apa nggak sih? Pas intermittent itu. Intermittent gue ngopi aja gue. Tapi nggak pakai gula. Perut kosong, bahaya itu. Nah gue kayaknya ya toleransi asam lambung gue kayaknya terhadap kopi itu lumayan kuat. Oh. Ada orang yang toleransi terhadap makanan apa kayak yang gampang banget kepicu gitu. Iya. Nah kalau gue ada orang sama kopi gampang tuh terpicu asam lambungnya. Kalau gue kayaknya enggak dah. Apa kopi gue kopi-kopian ya? Karena kopi bukan kopi itu ya. Nggak tahu juga sih. Mungkin nggak sih? Kopinya nggak kopi-kopian doang ini gitu. Bukan kopi yang hasil gilingan. Memang kopi-kopi yang udah jadi-jadi aja gue mah. Nggak tahu juga sih. Iya. Tapi kalau saya ngopi apapun. bukan, maksudnya kalau belum makan perut kosong gitu. Perut kosong itu sudah agak lama ya. Misalnya kayak. Tapi lo pagi lo bilang ngopi dan ngerokok. Itu kan kalau pagi-pagi masih oke lah. Tapi Udah masuk belum makanan? belum. Nah, tapi masih oke tuh. Tapi masih oke itu. Itu masih oke. Tapi kayak habis itu nggak sarapan. Nah, Terus kena tuh. belum makan siang belum juga. Jadi makan siang biasa ketunda jam 2 ke jam 3. Itu saya malah ngopi. Itu kena udah tuh. Lo asam lambung kalau apa ininya? Yang lo rasain efeknya? Sakit aja di sini. Nggak Bukan enak yang aja. naik-naik gitu. Enggak. Yang kayak kita kalau itu asam lambung kan, tahu nggak? Kalau kita mau minum terus kayak dilawan dari dalam gitu, nggak ketelannya susah. Nggak tahu loh. Nggak tahu. Nggak, saya tidak begitu. Nggak ada begitu ya. Tidak ada begitu. Kalau lo sakit di perutnya ya? Sakit aja di Kalau sini. gue enggak, gue tuh. Sakitnya itu sampai kayak Perutnya enggak. berdiri lurus susah. Jadi pengen bungkuk aja gini. Kayak sakit banget di sini kayak gitu. Nggak enak aja pokoknya, mau ngapa-ngapain nggak enak. Nah itulah. Itu. Nah Kopi. itu tidak tuh. Nah maksudnya kayak puasa-puasa gini nih. Ini teh panas bukanya ya. Bukanya biasanya teh panas, kurma. Langsung makan berat gak lo? Tidak. Abis itu saya sholat maghrib. Oh. Punya kurma biasanya sama gorengan satu deh, apa gitu. Lontong atau apa gitu. Terus Mana sih? Dimakan enggak, berat. lontong yang Udah ini. lontong. Yang udah isi goreng, sayuran. Itu apa gorengan, namanya? Terus lontong isi sayuran itu kayak udah makan nasi nih, Dur. Lontong isi sayuran, bukan yang isi oncom ya. Kalau isi oncom enggak deh. Saya. Berarti lo Mohon makan maaf. nasi lauk bakwan itu. Cuman
Nasinya jadi lontong aja. Iya. Saya tuh, mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa tuh lontong isi oncom tuh. Nggak enak. lagi. Saya tidak menemukan keenakannya sama sekali. Gurih. Enggak. Lontong isi sayur terbaik. Yang apa nih? Wortel yang itu-gitu. Itu Kalau gue terbaik. lebih lontong isi oncom. Pakai apa? Pakai ininya nggak? Sambelnya nggak? Iya kacang itu kan. Sambal kacang. Nggak, kalau yang lontong Sambal sayur. kacangnya enak. Oncomnya bikin nggak enak. Enak. Oncomnya itu bikin keseluruhan lontong dan kacang ini jadi nggak enak. Kalau gue malah oncom ini mengaromai semuanya tuh. Enggak, kalau saya enggak. Mengaromai apa? Iya itu. Nah, Cing Abdel merasa karena Cing Abdel mungkin suka oncom, jadi oncom itu bisa mempengaruhi semuanya. Tapi Intinya oncom itu kan mempengaruhi semuanya. Iya. Di Cing Abdel yang suka oncom, dia jadi mengaromai. Mengaromai. Di saya dia merusak semuanya. iya. Kayak gue di seledri lah. Seledri yang mana nih? Daun-daun seledri. Iya, maksudnya apapun di makanan apa Di nih? makanan apapun. Oh, saya juga tidak suka seledri. Iya, menurut gue dia terlalu mengaromai sampai merusak rasa ini. Ada orang yang suka pakai kecap kan, apapun makanan pakai kecap. Iya, saya tidak suka juga. Iya, gue nasi pakai kecap aja kayaknya kurang deh. Tapi Saya makan bakso pakai kecap. ikan bakar kecap oke. Bakso? Bakso tuh saya lebih suka putihan, kosong. Kosong aja. Tidak pakai saus, tidak pakai kecap. Berarti harus yang dari sananya kaldunya udah harus oke tuh. Iya, Kalau lo. makanya Nah kamu itu ada tuh bakso laris manis tuh. Di Di mana tuh? Pejaten. Itu enak banget. Oh, yang sebelahnya darar beredar Iya, ya? kuahnya ngaldu. Oh, nah itu. Menurut saya, bakso itu enak. Menurut saya tidak terlalu paham bakso banget, tapi menurut saya, sebuah bakso dibilang enak adalah ketika kuahnya itu sudah enak tanpa dicampur apapun. Tanpa dicampur saus, kecap, apalah garam-garam apa yang itu saya sudah enak. Nah, saya selalu begitu. Jadi saya dari dulu makan bakso itu tidak pernah campur-campur sambal kalau lagi pengen aja. Tapi kalau enggak, saya itu kosongan. Saya lebih suka bakso kosongan begitu. Polos. Iya. Iya. Nanti saya coba yang laris manis ya. Iya. No debat apa enggak di situ? No debat pasti no debat. Masa sih? Nah kalau gue, ya lo cobain sendiri dah. Baksonya bakso pingpong nggak nih? Bakso pingpong, bakso juara pingpong namanya. Oh iya. Semuanya no debat. Juara pingpong tuh yang gede. Uratnya berasa uratnya dur. Keseleo. Uratnya. Iya. Enggak keselibra karena gue libra bukan Reo. Wah. Oke, bulan puasa gini buka. Jam berapa? Jam 4. Jadi kalau ada yang nggak kuat puasa, lo kesana aja bukanya jam 4. Jam 4 udah mulai ngelayanin. Sampai jam 9, jam 10 mungkin. Oke, ntar coba deh. Saya kesana. Enak dur gue, karena itu memang selera gue ya. Dari semua bakso yang pernah gue cobain, mie ayam yang gue pernah cobain, itu emang selera. Itu ada mie ayam juga? Ada mie ayam itu. Bakso dan mie ayam? Mie ayam itu, ayamnya berani dur. Banyak? Iya. Karena itu, mie ayam tuh, kalau ayamnya berani aja udah pasti enak udah. Nanti saya coba ya. Setiap sendokan tuh dapat ayam gitu dur. Nah, itu bagus tuh. Ayamnya berani tuh kayak gitu. Iya. Kayak gua aja di sendok, gua aja di sendok. Iya. Lu nggak usah, gua aja. Iya. Lu mau nyendok di bagian manapun, dapat ayamnya. Dapat ayamnya. Nah, itu Itulah baru mie ayam. esensi namanya mie ayam. Mie ayam. Oke tuh, oke nanti saya coba ya. Gitu loh sendok tuh. Ntar saya ajak Cindy. Iya. Makan di sana aja. Kalau mau ini mah gampang tinggal dipesan. Kalau emang mau bawa ya. Tapi menurut gua makan di sana aja. Mie ayam, mie bakso, kalau menurut gua itu makan di tempat. Iya, makanya kalau saya makan lari-lari nggak bisa. Wah, iya makanya saya harus ajak Cindy dulu. Makanya di sana karena panasnya masih terjaga. Terus aroma-aroma jalanan Pejaten masih berasa. Iya, terus apa namanya tuh? Kekenyalan baksonya masih terjaga. Ya. Bakso apa kalau dipisah, baksonya pasti akan mengeras sedikit. Lo kalau mau di rumah ya lo harus rebus lagi dulu. Ya, gitu. Boleh. Gitu. Nanti saya coba makan di situ. Nah, kalau mie ayam lo yamin apa pakai kuah? Saya suka yang pakai kuah. Pakai kuah. Lo suka kan ayam ya. Ayam itu suka ada kuahnya tuh. Nah, Lo pakein kuahnya nggak? pakai. Wah, lo berarti Jawa banget lo.
Gue tirisin tuh, Dur. Tirisin apa? Ayamnya. Jadi kuahnya tuh jangan dipakein. Iya, Karena berarti Cing terlalu Abdel, manis. Cing Abdel nanti mie-nya itu mie ini tidak ada kuah. Kuahnya pakai kuah kaldu. Kuah bukan kuah dari ayamnya, ngerti? Kuah yang dari ayamnya warna kuning-kuning, bukan? Iya, yang coklat Iya. ke kuning-kuningan. Ya, itu enak juga itu. Nah, itu lo pakein nggak? Iya, itu dicampur dengan kuah yang sudah ada di situ. Jadinya dia mantap itu. Kalau gue nggak pakai, Aduh. nggak pakai karena akan terlalu manis kalau menurut gue. Jadi gue tirisin. Ya, itu pas itu. Udah gitu, Itulah. potongan-potongan ayamnya itu pas. Bertemu dia di situ. Mengikat di antara Mie itu ya. ini. Jadi tempel. Ini mie. Terus nempelnya tuh gara-gara si Kaldu dan si ayam-ayam tadi itu. Dia menempel semua. ayamnya juga Gitu, Dur, masuk semua. ayamnya tuh potongannya potongan pas yang buat digigit gitu. Jadi nggak usah udah pas untuk dikunyah, udah nggak usah dibelah dulu. Oke, nanti saya ajak Cindy ke sana dan kami akan coba. Dan saya akan bawa stiker no debat sendiri. Kalau no debat saya tempel no debat, kalau enggak saya enggak tempel. Saya bikin stiker sendiri, no debat. Gitu. Itu usaha Cing Abdel dan Teh Ria. Iya, betul. Ria dan teman-temannya sih. Tapi gue ikutan. Oke. Itu banyak menguras energi juga loh, Dur. Bikin usaha, iya. Nguras energi Bikin gue. usaha kan? Iya, bener. Ada gue di bakso ini. Bakso mulu yang lurusin, gue bilang sama Ria. Lakinya makan siang sarden terus. Ya makan ke sana lah, makan bakso. Iya. Pagi udah berangkat tuh sekarang. Oh, Teh Ria. Habis urusan anak sekolah, pagi berangkat. Ntar siang baru balik. Kalau gue ada di rumah siang, ya itu gue makannya sarden jadinya. Dia jualan bakso. Tapi gue makanin mulu bakso ya jadinya. Enak emang, Dur. Lu cobain dah. Iya. Gue makanin mulu. Ini ayam, sono gue. Ya bagus Buat lah. makan. Itu tandanya marketing tadi. Nah, Marketing. 4.0. Produknya, fitrahnya sudah bagus. Eh, Nah, baru kita bicara marketing. Jadi marketing itu bukan berfungsi untuk membagus-baguskan produk yang jelek, tapi produk yang bagus dikombinasikan, dikawinkan dengan marketing 4.0, dia menjadi meledak. Gitu. pusing lagi nanti. Saya sok-sokan aja. Sok-sokan aja. Pusing lagi. Sok-sokan aja saya. Ya begitulah Cing Abdel. Udah berapa lama nih? Hah? Harus 10 menit paling, Dur. Iya. Karena nggak ngerokok sih, Dur ya. Buka puasa ini saya nih. Lo kalau puasa, terasa lama tuh dari jam berapa sampai jam berapa, Dur? Terasa lama dari subuh ke duhur. Itu lama ya? Lama itu. Kan tidur, Dur. Iya, makanya kebantu tidur. Subuh ke duhur Tapi sih itu emang lama. sih kayaknya- Kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan pagi gitu, itu. Itu agak lama tuh, subuh ke duhur tuh lama tuh. Emang kalau bangun sih emang kalau bangun tuh lama banget Iya. perasaannya. Gue tuh kalau tidur perasaannya udah lama tuh kok baru jam segini gitu. Kalau pulang habis aksi gitu kan, pulang terus tidur lagi tuh sekitar tidur jam 7-an lah, baru tidur di sini. Jam 7, setengah 8 itu gue masih suka ngeliat jam, masih jam segitu masih terjaga gitu. Ntar perasaan udah lama gue tidur bangun jam 9 atau 10. Masih lama banget mau tidur lagi sulit. Jadi kayak begitu. Iya. Wah, kalau bangun kan ya, kalau dalam keadaan biasa, kalau puasa tuh kebangun nih, tidur jam 7, kebangun jam 9 lewat 10, apa-apa gue bangun, ngerokok. Iya. Alhamdulillah. Tidur sedikit tapi kok berasa Lama. enak. Kalau malah. ngerokok dulu, nyemil dulu bisa. Ya kalau udah masih ngantuk lagi, tidur lagi. Iya. Nah kalau ini, bangun jam 9 atau 10, itu langsung harus, tidur lagi, gitu. Dan sulit, Dur. Dan sulit, Iya. sulit. Kan yang bikin, menurut saya, yang bikin tidur itu enak adalah kan kenyang. Kenyang itu bikin tidur enak. Makanya malam kadang kalau kita tidak kenyang, susah tidurnya. Jadilah kita berlari ke mie lah, cemilan lah, roti atau apa gitu. Biasanya kenyang tuh bikin tidur enak.
Nah, kombinasi yang tidak pas sebenarnya puasa dan tidur itu, karena puasa itu kita dalam posisi tidak kenyang, sebenarnya tidurnya juga nggak enak. Tapi lemes. Apa? Karena kalau kita tidur, saya kurang tahu dalam ininya, cuman kalau kita tidur itu kan Ini Abdur emang kita sering sering tidak tahunya. Sering apa ya? Nggak tahu tapi coba menganalisa dengan Bener, kita kasih klarifikasi di awal aja. disclaimer Kita dulu kurang ya. tahu Ini apa yang kita kurang tahu. Kalau teman-teman lebih tahu ya sudah. Silakan. Gitu. Ini menurut kita yang kita rasakan ya. Betul. Terjadi sesuatu gara-gara. Betul. Nama juga ini konten kita tidak pakai baca buku, jadi santai. Iya. Nah, kita dalam posisi tidur kan tubuh bekerja lebih giat dalam pencernaan, dalam apa segala macam. Nah, ketika habis sahur, ya itu masih ada tuh makan makanan di dalam kan. Jadi tidur jam 7 masih oke. Tapi begitu siang-siang tidur lagi gitu. Nah, tubuh mau bekerja apa di dalam udah nggak Tapi ada. orang banyak yang tidur di siang, Dur. Dengan karena lemes. Tapi nggak bisa tidur nyenyak gitu. Paling ini kali, kerak-kerak kali. Jadi Neraka. kayak kerak-kerak sisa-sisa makanan yang selama 11 bulan tuh nggak pernah kepake gitu. Nah, itu semua tuh Dipakai dibersihin. dicuci ya. Iya, dibersihin tuh sama gitu ya. puasa itu tuh. Jadi bersih semua di sini. Kayak gitu-gitu kali. Alhamdulillah. Makanya puasa itu membawa kesehatan yang luar biasa buat kita semua. Iya. Tapi emang tidur itu jadi enak ya kalau menurut gue. Tidur itu jadi enak. Karena ada sesuatu yang akan kita kerjakan setelahnya, Dur. Iya. Kita menyelipkan waktu tidur itu di antara kegiatan satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Bisa tidur di situ itu jadi nikmat, Dur. Ngerti nggak maksudnya? Mengerti? Kalau kita nggak ada apa-apa tuh, nganggur gitu misalnya hari ini nggak ada yang dikerjain. malah pusing. Iya. Jadi pusing tidur. Tapi kalau ada batas waktu nih, jam segini jam 1 gua harus kerja. Nah, tidur antara jam 8 ke jam 1 tuh enak. Iya. Bisa Iya. jadi kayak istirahat ininya. Betul. Yang saya nggak bisa juga tuh ini, bukan nggak bisa, lebih ke agak susah tuh. Betul, tidur antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain tuh betul enak, tapi saya tuh di kepala saya tuh tidur yang bantal, ada guling, ada selimut gitu loh. Oh iya kan Kalau tidurnya di tidur yang di lokasi Di mobil ini dia apa enggak ya? itu agak susah saya. Iya sulit ya. Iya. Di pesawat aja gue juga cenderung Iya. kurang Benar. orang ada yang gampang tuh. Latisa tuh yang langsung blek tidur sampai ini. Sampai pesawat ya udah tidur, melengkung kayak ininya badannya, tidur aja dia. Nah gue agak sulit Saya tuh tuh gue. butuh yang tidur lurus, telentang, Berarti enak. bisnis kelas lo harusnya. Kalau di pesawat. Wah, nggak harus di pesawat, kan bisa tidur di rumah. Kalau Kan di di pesawat. rumah ada kasur. Kalau di pesawat. Saya belum pernah naik bisnis kelas. Iya, enak Dur. Belum pernah saya. Enak Dur. Cing April pakai bisnis kelas Pakai waktu bisnis kemarin. kelas. Waktu apa? Waktu ke Jepang. Ke Jepang nggak? Ke Amerika. Ke Amerika pakai bisnis Iya. kelas. Ke Jepang tuh masih bisa sekali doang lah, Dur. Ya, 7 jam. Maksudnya bisa lah. Kayaknya sebenarnya juga bisa deh orang pakai. Karena bandingannya tuh gue tuh sama ekonomi yang dalam negeri. Ekonomi kalau keluar negeri, lega juga, Dur. Tidur juga lumayan, Dur. Oh. Kalau ekonomi luar negeri, kayak ke umroh dah. Kan lebar kan? Enggak ya? lumayan. Lumayan lebih lebar dari ekonomi domestik kan? Iya. Iya, lumayan. Lumayan gitu. Cuman harganya juga beda jauh sih antara bisnis sama ini. Bisa 2 kali lipatnya ekonomi ya? 3 kali. 3 kali lipat ekonomi? 3 kali lipat ekonomi bisa. Iya. Mahal banget. Mahal banget emang. 2,5 3 kali. 2,5 sampai 3 kali lipat dah. Hanya untuk pramugari hafal nama kita itu. Iya. Pak Abdel Iya, gitu. bisa itu. Terus ditawarin duluan mau makan kapan aja, Dur. Nggak ada dorong-dorong gue dorong, kita minta ini gitu bisa. Dan bisa lebih dari sekali makan. Iya. Mau makan apa aja boleh. Iya, makan apa aja boleh. Minta ini, boleh terus Boleh. tuh. Nggak ada jam-jamnya.
Minta sate Madura boleh nggak? Nggak ada. Hah? Bakso laris manis. Oke, kalau dari 12 ke buka itu cepat udah. Cepat, apalagi abis asar tuh berasa udah cepet itu udah. Ini belum asar nih. Belum asar nanti habis. Saya dikit lagi udah ini asar. Kalau hari? 14.59 udah. Kalau hari? Hari yang cepat? Jumat lah. Bukan. Hari yang cepat juga. Ini, hari keberapa yang akhirnya lo ngerasa, udah hari segini aja ya. Kalau 1 ke 5, kalau gue sih ngerasanya berjalan lamban. Oh kalau saya biasanya 1.15 tuh kayak lama. 15 ke terakhir cepat sekali itu. Iya. Cepat sekali kayak tiba-tiba udah 29 aja ini. Iya. 1 ke 15 ini biasanya cepat. Biasanya kan dia bentuk kalau kurva. Lama. 1 ke 15. Ya lebih terasa lebih lama kayak dibentuk kurva gitu. Kita lagi mendaki ke puncak gitu. Ya. Nanti titik kulminasi di hari ke-15. 15. Nah, Tinggal 15 turun. ke bawah tuh turunan tuh. Itu Jadi cepat udah itu. Apalagi kalau udah hari ke-28. Ya memang itu mah tinggal 2 hari kan. Iya. Kan tinggal 2 hari. Tapi emang itu kali ya Dur ya. Sesuatu nih yang ada rentang waktunya tinggal kita bagi 2. Nah itulah kurva paling ujungnya nanti ya. Ngapain aja nggak sih kayak gitu nggak sih kehidupan ini? Nggak tahu. Kita kayak tadi 13 jam kan puncaknya di duhur. Di zuhur. Iya kan? Iya. Duhur ke buka puasa tuh udah cepat kayak berasa cepat gitu. Iya Tapi juga dari ya. subuh ke duhur nih yang kayak Aduh lama Aduh, gitu. iya. Ya kita bagi dua gitu kali ya. Iya. Tidur. Berarti kalau Cing Abdel tuh sekarang nih udah yang tinggal enak doang. Kalau dari segi umur udah tinggal enak turun. doang. Iya tinggal enak doang gitu. Yang susah-susahnya udah hilang. Amin tuh, gue pengen banget tuh hidup begitu. Saya kalau misalkan 60 ya. Oh iya udah juga ini tinggal turunannya doang saya nih. Tapi kan orang di umur 40 Dur. Diukur segala macamnya katanya ya. Kalau umur 40 lo kayak gimana ya? Itulah gambaran hidup lo nanti ke sisanya gitu. Life begin at 40s juga. Life begin in 40. Iya. Kalau saya 40 wapres lah saya, wapres. Kan nggak harus 40, lo bisa jadi wali kota. Nggak Lo punya berapa sih? kan. Nggak punya, saya nggak punya. Masih ada kesempatan lah. Predikat wali kota. Wali kota Depok. Depok PKS menang lagi, Dur. Nggak tahu saya. Udah. Tidak mengikuti saya ininya. Pileg. Pileg per daerah tidak. Saya kan cuma lihat yang tabulasi yang nasional yang biasa diposting orang di Twitter itu yang kayak PDIP menang, Iya. nomor 1, nomor 2 Gerindra kalau tidak salah. Golkar. Nomor 2 Golkar ya. Nomor 3 Gerindra. Iya, Golkar hampir menyusul PDIP kayaknya. Nah, gitu-gitu aja. Tapi kalau yang per daerah kayak Jakarta kayak PKS yang menang dah. Jaksel, siapa menang? Saya nggak lihat saya. Jakarta, Depok juga kayaknya sih. Ya. Masih. Jawa Barat juga masih. Nah, apa yang bikin ngantuk, Dur? Lo bilang yang ngantuk itu kalau kenyang. Kan proses menguap itu Kekurangan oksigen. karena kita kekurangan oksigen. Iya, tapi itu Nah, tanda-tanda orang ngantuk. kita puasa ini Kekurangan oksigen. kekurangan oksigen kan tekanan darah rendah, suplai oksigen ke otak berkurang. Jadi ya oksigen berkurang jadi kita nguap. Nah, nguapnya itu efeknya karena kita lemes-lemes loyo-loyo ini akhirnya bawaan kayak ngantuk gitu. Padahal nggak ngantuk ini. Ini kalau saya paksa buat saya misalnya saya tidur nih, nggak bisa tidur juga saya ini. Nggak ngantuk sebenarnya, tapi Kekurangan oksigen. ya, tapi nggak tahu nguap aja gitu ya. Itu penjelasan ilmiah ala saya aja. Tapi ya. kenapa? Saya nggak tahu juga sih. Kenapa nular? Kenapa dolar? Nular. Kenapa dolar kuning? Bukan, kenapa nular kalau orang ini? Orang nguap. Karena ketika saya nguap, saya kan kekurangan oksigen. Ketika saya nguap, akhirnya saya mengambil oksigen secara banyak, yang menyebabkan oksigennya juga Cing kurang Abdel keambil. dalam satu ruangan. Ya, jadinya Cing Abdel juga Iya. nguap. Akhirnya semua orang nguap, semuanya nguap. Gitu. Definisi. Dan ketika semua nguap, yang kekurangan oksigen adalah bumi. Itulah makanya buru-buru malam. ya cara agar kita semua menyelamatkan bumi adalah jarang-jarang nguap. Jarang-jarang nguap. Karena nguap itu membuat oksigen bumi banyak terhirup. Iya.
Gitu. Apalagi Tapi kan pohon-pohon sudah ditebang. Nah, itu dia. Pohon-pohon udah ditebang. Karbon terlalu banyak. Iya. Gitu. Ya, mau digimanain lagi, Dur? Sudah mengaji tuh. Belum lah, sebentar asar. Dur, waktu kemarin gue Bene kesini tuh. Nah, Lo yang film apa sih yang sama si Awe? Awe banyak. Tapi kalau yang saya nonton cuplikannya itu berarti itu yang Susah Sinyal. Sinyal yang mana? Susah Sinyal tuh series. Oh, oke. Susah Sinyal series di Anyer syutingnya. Yang dibalas? Yang balas di CTS. Cek toko sebelah. Beda. Tapi sebenarnya menurut saya Bene melebih-lebihkan. Jadi tidak ada balas membalas, sebenarnya tidak. Itu tuh lebih ke profesional kerja aja. Kayak misalkan di Susah Sinyal. Susah Sinyal dulu itu deh. Memang ya itu saya akui saya salah. Saya itu bercanda. Saya itu bercanda. Jadi kan emang model bercanda lo begitu tuh. Awe itu kan suka memberikan punchline yang lucunya itu geli. Gimana ya? Apa bahasa yang pas ya? Kayak yang lucunya kayak, aduh kok bisa gitu ya? Kayak gitu loh. Lucu-lucu yang gitu, yang kayak jenaka. Iya, itu tipenya Awe itu. Tipenya Awe itu begitu emang. Jadi kalau punchline-nya dia, bahkan dia stand up itu ada kejelian gitu kalau dia bikin punchline. Nah, jadi adalah satu punchline bahasa Inggris. Kalau tidak salah yang cap cip cup apa-apa, yang cap cip cup kalau tidak salah. Biar ngomong bisa, bukan, casisus. Biar ngomong bisa casisus gitu lah. Belajar bahasa Inggris biar ngomong bisa casisus. Gitu-gitu pokoknya itu. Nah, itu tuh menurut saya punchline geli, punchline goblok banget tuh orang ini, si Melki dan Yosi ini, saya dan adik kritik ini. Goblok banget tuh orang ini emang. Nah, itu kami sering ngomong, saya sama adik kritik akhirnya di set. Maksudnya, itu scene sudah diambil. Kemudian di scene berikutnya, kayak suka ngomong punchline itu. Dengan maksudnya bercanda untuk ketawa ini. Maksudnya ketawa. Tapi di saat itu, karena kami pakai clip on, Awe ngerasa kayaknya kami lagi ngecengin si punchline ini. Gitulah. Jadi penerimaan, saya itu murni bercanda. Di hati saya itu murni bercanda. Tapi Awe ngerasa kayak saya ngecengin punchline-nya dia. Akhirnya dia marah lah. Bilang, kau kalau nggak suka ya udah bikin punchline sendiri aja gitu. Saya pokoknya nggak mau lagi komkonin Abdur gitu. Jadi yang dia kasih cuman hari kriting apa gitu. Ya akhirnya saya minta maaf. Saya bilang maaf, saya itu murni bercanda serius. Saya itu murni bercanda, tidak ada pengen ininya ngecengin gitu, enggak gitu. Nah kemudian ya itu 1-2 hari Awe diam itu tidak mau kasih ini. Akhirnya hari ketiga mungkin saya juga lupa. Akhirnya baikan. Lalu kemudian kalau dicek toko sebelah itu kan saya nulis dan komkon. Itu memang sudah dari reading. Itu saya sudah bilang waktu ketemu Aji sama Awe. Saya bilang tolong ya dibantu ya. Karena saya itu tidak paham cara mainan ya di ojak di CTS. Sejujurnya. Pada waktu saya nulis saya sudah ngomong ke Bene, saya itu tidak tahu cara mainan ya di ojak nih kayak apa. Yang dari sudut pandang ya di ojak ini lucu. Nah, kalau yang karakter lain saya masih bisa tuh bikin lucunya. Poin-poinnya lah, pokoknya intinya nanti kita tambahin lah dengan diksi atau apa gitu, dengan adegan segala macam. Tapi saya tahu cara gambaran bikin lucu karakter lain. Kayak Habel, Ari Kriting, kayak Indra Jegel, kayak Aci, itu saya bisa. Tapi kalau ya di ojak saya Naryo saya masih bisa tuh. Tapi kalau ya di ojak saya benar-benar nggak bisa. Jadi dari reading saya sudah bilang ke Bang Awe sama Aji, saya bilang ini tolong dibantu ini ya di ojak nih gitu. Nah
Awe dan Aji juga bercanda. Jadi setiap kali saya kalau sudah datang, jadi saya itu modal komkon nyatet. Saya itu bukan komkon yang ngasih, tapi komkon yang nyatet. Mereka nyeletuk, saya nyatet. Wah bisa nih, gitu-gitu. Jadi kalau saya setiap kali ke lokasi syuting, ke lokasi set itu, Aji suka gitu. Dur, maaf ya, nggak dulu deh gitu-gitu. Tapi itu bercanda. Saya tahu gitu. Lebih kayak gitu-gitu. Sama Bene memang pengen mencari kelucuan emang Bene. Siapa? Bene Dion. Ya? Nah ini dia, dia bilang apa tuh? Nggak ada suaranya tapi secara tayangan ada suaranya. Ini posisinya apa nih? Pemain dua-duanya? Abdur pemain, Awe komedi konsultan. Oh, oke. Setiap Awe datang dipanggil, "Weh komediane." Nah ini tidak terjadi itu. Lo ini, Guci. Aduh. Demi Allah, saya puasa. Aku lagi di monitor pakai. Saya puasa ini, saya nggak mungkin. Nggak, lo mungkin nggak ingat. Ya Enggak, udah demi deh, kalau Allah, saya menurut tidak ada lu nggak begitu. lucu, lu aja komedi. Tidak ada, saya sendiri. komediannya tidak ada begitu. Nah, Apa? Abdur Saya itu dibalas. dalam proses diskusi, dalam proses bercanda sama adik keriting. Iya, kalau ngomong komedi anehnya juga bercanda. Iya, dengan Abang Ari ini misalnya, aneh banget ya sama Melki ya, kok bisa begitu ya, gitu-gitu. Iya. Komedi menggelitik gitu, ketawa-ketawa. Waktu dia jadi komedi konsultan di CTS series. Nah. Awe sama Ajis pemain. Nah. Setiap Abdur datang, Awe sama Ajis langsung nggak dulu ya, nggak bagus. Ya, kalau itu ya. Kalau saya ke set gitu, Ajis juga, maaf Dur, nggak dulu ya, gitu-gitu. Ya. Siapa Bang Ajis? Kayak lagi nawarin Yakult ya. Nggak dulu, Mbak. Maaf, nggak dulu ya, Iya. gitu. Dur, bikin film apa lagi Dur? Lo, Dur? Udah. Lo- Belum ada. Tapi lagi pusing lah. Apa? Kebanyakan tawaran? Bukan, lagi memikirkan konsep-konsep gitu lah. Maksudnya? Gimana ya ngomongnya? Pusingnya itu gimana mikirin konsep-konsep? Berarti udah ada yang harus dikerjain. Kita jadi gak sih? Ada sih. Yang kita? Saya kurang tahu itu. Hah? Saya kurang tahu itunya. Apanya? Kayak gimana nggak tahu juga saya. Udah nggak ada ini lagi, kelanjutan lagi ya? Ya belum ada. Belum ya. Tapi kalau yang lain tuh sudah dikirimin buat ini gimana gitu-gitulah konsep-konsepnya, ininya apa segala macam itu ya, masih lagi pusing mikirin itu juga, nyari-nyari idenya apa segala macam. Terus di Noise Abdur dan Mamat lanjut season 2. Terus Kaks, tenda tanya. Ya jadi saya itu terus tenda tanya terus. Apa bulan puasa doang? Terus kayaknya itu. Oh, bakal terus. Jadi saya kayak banyak sekali, terlalu lagi. Saya mikir kayak kok tiap hari saya keluar ya gitu. Sudah tidak ada lagi hari kosong di rumah gitu. Sabtu Minggu? Ini Sabtu saya ke sini. Minggu besok alhamdulillah saya akhirnya kosong tuh. Tapi Senin udah keluar lagi. Gitu. Kenapa? Wes, jangan dong. Udah, libur aja dulu kita. Ya, kita 2 minggu sekali aja sekarang ya. Hah? Nah, 2 minggu sekali kita ngabdur. Enggak, diselingin sama ngopi tuh. Seminggu lo datang sekali, kita bikin 4. Ngopi kan, ngobrol bareng Pican udah ada. Ya, ngobrol Pican. Dia udah ada hari Selasa. Nah, ntar dia disuruh bikin 2 kali. Jadi Selasa dia, Minggu juga dia nambelin. Ngabdur, gitu. Iya, 1 kali lagi sebelum Lebaran masih ada ini, Dur. Masih ada emang. Iya. Bisa. Sekali datang 2 gitu. Insya Allah. Sebisa-bisanya aja. Sebisa-bisanya insya Allah. Iya. Kayak gitu, jadi kayak wah luar biasa. Apalagi Cindy kemarin masuk rumah sakit. Iya. Dari Januari sampai Maret, awal Maret tuh sudah 3 kali masuk rumah sakit. Itu memang rawat inap.
memang begitu kalau hamil. Tidak, baru kali ini. Di Mada dulu tidak begitu. Kali ini kayaknya ngedrop sekali dia. Kakak gue juga ada tuh yang hamilnya kayak begitu, saya sampai 9 bulan lah, muntah-muntah, pusing, pingsan, lemas gitu. 9 bulan itu. Walaupun nggak sampai masuk rumah sakit ya. Apa masuk ya? Tapi ya gitu setiap pagi muntah-muntah kayak gitu. Masih sini juga gitu. Iya. Muntah-muntah. Muntah-muntah juga. Ini udah bulan kalau keberapa? muntah-muntah tuh biasa sudah dari Mada begitu. Tapi yang lemes sampai masuk rumah sakit ini yang baru ini. Jadi pertama tuh infeksi saluran kencing. Terus masuk yang kedua gejala tipes. Oh, emang ada penyakitnya. Bukan karena hamilnya aja. Bukan karena ini Yang menurut saya harusnya ini kalau dia tidak hamil dia aman ini. akan ada daya tahan tubuh yang bisa. Iya. Ya ini biasa saja gitu sebenarnya. Maksudnya bukan biasa saja. Maksudnya kata dokter pun ini bukan hal yang Serius. serius banget gitu. Cuman memang dia lagi hamil, dia ngedrop sekali. Jadi infeksi saluran kecil, terus gejala diabetes, gejala tipes, yang terakhir tuh DBD. Bahkan DBD aja trombositnya tuh naik pelan banget. Sampai seminggu, ya 8 hari di rumah sakit yang ketiga tuh DBD. Itu pelan sekali trombositnya naik karena mungkin ya dokter juga tidak bisa kasih yang Cepat boosting yang langsung ya. cepat, Iya. mungkin karena lagi hamil juga gitu. Jadi harus Iya. ini. Jadi pelan-pelan. Sehari itu naiknya 5.000, 8.000 gitu. Bang biasanya berapa? Kan harusnya 150.000. 120.000 Iya, apa ya? Iya, Trombosit sekitar gitu, itu. ya. Ratusan ribu deh. Cindy itu di 60.000. Naik 68.000, naik 8.000. Besoknya cek lagi malah turun 2.000 jadi 66.000. Terus cek lagi gitu-gitu. Jadi naik itu dikit-dikit. Kalau orang biasa kalau yang dikasih obat langsung obat kuat gitu, bukan obat kuat ini ya, obat yang langsung dosisnya Obat kuat. normal gitu, Pakai begini, normal. Obat kuat pakai gerakan gitu. Normal Obat gitu dia langsung naiknya itu bisa kuat. Cepat. 20.000, 30.000 langsung Oh. gitu. Itu pelan-pelan, jadi pelan-pelan sekali. Alhamdulillah Mungkin sekarang karena lagi sudah. hamil juga begitu kali ya. Jadi pertahanan tubuh menurun juga kali. Iya. Karena konsentrasi buat ngasih makan anak kali ya di sini ya, di dalam ya. Iya, mungkin ya hormon apa imun atau apa itu pada fokus pada janin, jadi tubuh induknya lemah gitu terhadap serangan-serangan luar. Jadi virusnya gampang, bakteri gampang gitu. Mau hujan sambil ngerokok sama ngopi nih. Ini hujan emang? Hujan. Enak. Deres ya? Hujan ngopi, Dur. Kopi panas ya. Kita ini ngomong-ngomong kayak gini dari tadi pala kita ini udah berkurang loh, banyak ini. Karena Ngomong gini makruh kan, nggak boleh kita. gak boleh gini. ngomongin enak Iya. makan gitu. Nggak boleh ngomong-ngomong membayangkan makanan apa gitu-gitu. Itu sama juga kayak kita membayangkan melakukan dosa-dosa yang lain juga kan. Hal-hal yang tidak boleh juga kayak membayangkan Membunuh gitu. berjima gitu apa gitu kan juga nggak boleh. Jadi mengurangi. Pahala ya. Udah kok macet, sholat dulu ya Cing ya. Iya. Memang iya mengurangi ya. Mengurangi. Tumben nih, tumben. Komat pakai luar. Tumben. Ya ini karena bulan puasa. Hah? Karena bulan puasa. Iya. Gue kan taraweh pertama di situ, Dur. Palapa. Begini di sini nih, di Rawa Bambu. Rawa Bambu ya, ini nggak tahu ya gimana ya ininya ya. Gue serahkan kepada Allah aja dah gitu. Jadi gue nanya nih sama Ius lo kalau taraweh di mana kayak ini? Di situ. Ya waktu tahun lalu gitu. Itu gimana 11 apa 23 gue gitu. 11. Ininya gimana apa urut-urutannya gitu. 443 kata dia gitu. Dah gue ke situ tuh. Sendiri. Sendiri ke situ. Sholat. Niat 4 rakaat. Dia 2 rakaat. Itu gimana ya artinya? Ya nggak apa-apa. Dulu kita udah lihat 4. Dimana dia nggak ngasih tahu lagi. Biasa kan ada yang ngasih tahu ya. Kita sholat ini nih gitu. Ya. Ada kan? Ada tempat ini. Dia enggak. Tapi gue udah niatnya 4 Dur. Gimana tuh Dur? Nggak apa-apa. Nggak masalah. apa-apa ya? Nggak masalah. Hah? Nggak masalah itu.
Aman. Itu tapi 11. 11, 2, 2, 2, 2, 3 gitu. Kalau Palapa dia ikut pemerintah atau ini? Pemerintah. Pemerintah juga? Dia pemerintah. Yang ini juga pemerintah nih. Yang Palapa Padahal kayaknya nggak NU banget ya kalau yang ini ya. Tapi pemerintah, tapi campuran. Gitu. Palapa apa? 11. 11 juga. Yang mana? Palapa sana. 443 tapi. Muhammadiyah dong itu harusnya. Ada juga Muhammadiyah yang 222. Iya, tapi 443 juga ada kan? Ada juga. Kayaknya gue kalau waktu kecil tuh ingat 443 tuh di Masjid Agung. 443 tuh. Jadi gue taunya karena gue sering diajak itu sama selain yang 23 dekat kampung gue ya. Terus kalau ke yang Masjid Muhammadiyah itu 443 gue taunya bukan 22223 gitu karena dari kecilnya. Jadi kalau sendiri pun gue 443 gitu. Formasinya. Ya, saya lebih memilih yang 222 sih. Iya. Macam-macam sih emang ya banyak. Iya, saya kalau 44 tuh kayak kadang saya lupa. Ini rakaat keberapa? Iya. Aku juga sering tidur. Enak kalau kita Maksudnya jamaah, oke lah, itu kan imam yang itu. Iya. Tapi kalau saya sendiri di rumah, nggak pernah saya 443. Saya ntar, Ini rakaat berapa nih? Rakaat berapa? rakaat keberapa ini saya ini, gitu-gitu. Iya, gue juga suka sih. Makanya kadang salah satu yang bikin kita biar bisa ingat bacaannya itu kita runut kan. Jadi misalkan kalau Ntar ujung-ujung kalau auzubirobinas, Iya. gitu maksudnya. dirunutin gitu. Kan kalau dua-dua kan yang kedua tuh kulhu, yang penting di atasnya aja gitu kalau gue sih. Ya, yang penting di atasnya aja dah sebelumnya. Di atas apa nih? Urutannya nih. Karena rakaat kedua kan lo kulhu terus kan. Kalau 23. Kalau 2-2-2-2. Iya, kalau 23. Kalau 11? Kalau 11 nggak harus kulhu terus. Oh, kalau gue mah tetap Pertama, kulhu aja. Ini yang Itu pertama. kulhu juga tuh situ. Pertama kan Kulhu kan? Yang di sini? enggak. Di sini nggak kulhu. Nih, Lah, gue pertama kulhu pertama At-Takasur sama Al-Asr. At-Takasur sama Al-Asr. Yang kedua Al-Humazah sama Alam Taro. Alam Taro kaifa fa'ala. Iya, Al-Fil. Wailu likulli Humazatil Humazah. Kemudian yang ketiga Li'ila fi Quraisyin sama Ara'aital ladzi yukadzi al-maun. Habis itu Al-Kafirun sama Idzaja. An-Nasr. Sudah, ini kan. Nah, begitu masuk Al-Kafirun sama Anas ya. Al-Kafirun sama An-Nasr. Nah, An-Nasr tuh alam Idza jaa Al-Insyirah. nasrullah. Alam Nasrah lakasal terok. itu Al-Insyirah. Al-Insyirah. Kayaknya ada yang kelewat. Harusnya terakhir itu adalah Kuliah. Rakaat kedua witir. iya, An-Nasr sama Al-Hab. Iya. Yang pertama nih At-Takasur sama Al-Asr ya. Yang kedua Al-Humazah sama Al-Fil. Kemudian Al-Quraisy sama Al-Maun. Kemudian Al-Kausar sama Qul ya ayyuhal kafirun. Ah, sudah kan? Sudah 4 kan? Nah, witir yang 2 itu An-Nasr sama Al-Ahab. Witir yang ketiga kulhu, langsung baca 3. Kulhu 3 itulah. Kulhu, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Nah, itu. Ya. Gitu, pas kan? Nah, yang ini berarti dia gabungan-gabungan nih dur kemarin. Yang gue ini pertama ya. Tarawih? Tarawihnya 11 rakaat. Setiap rakaat 2 kulhu. Oke, setiap rakaat kedua. Kulhu. Berarti itu kebiasaan di 23 rakaat kan? Iya. Yang kulhu. Tapi setahu gue mau kulhu karena gue di kampung di Pisangan kulhu terus ya 23 ya. Oh, iya. Gitu. Masjid saya di kampung juga di Kupang 23. 23 dan ini kulhu. Rakaat kedua selalu kulhu. Terus ada kan yang witir 21 juga ada kan, Dur?
Salam 2 kali. Tapi Iya. hitungannya witir. Iya. Hitungannya witir. Itu kalau yang 23. 21. Tidak tahu juga saya. Cuman Campur-campuran nggak apa-apa kali ya? saya Nggak harus ya. Maksudnya ya udah 4-4-3. Iya. 4-4-3 terus mau yang 11 rakaat 2-2-2-2-3 rakaat Ya, kedua rakaat santai keduanya aja. kulhu. Nggak Iya, apa-apa lah nggak ya, apa-apa. kayak gitu nggak apa-apa. Orang semua Sunnah itu kok. Iya, dan Semuanya. semuanya ada contohnya. Iya. Witir itu yang 3 rakaat langsung ada, Iya. yang witir yang 2-1 juga ada, semuanya ada Iya. tuntunannya gitu. Dan Ada witir bisa contohnya. dilakukan kapan aja karena witir itu bukan penutup ya. Witir itu ganjil artinya kan. Ya, Coba deh bener nggak sih? nggak tahu dah. Jadi penutup sholat. Kalau udah witir nggak boleh sholat sunat lain katanya. Ya, tapi Arti witir coba dah. ininya boleh. Apanya? Saya tanya-tanya beberapa ustadz boleh. Boleh iya karena itu Boleh-boleh aja. Sholat malam kebangun sebelum ganjil artinya kan. kebangun sebelum sahur mau Iya. sholat malam lagi, sholat nggak apa-apa. Tahajud. Iya, Ada, nggak iya. apa-apa. Walaupun Iya. tadi sudah witir nggak apa-apa, sholat lagi nggak masalah. Karena bukan sholat penutup ya. Iya. Witir artinya ganjil. Berarti kalau ganjil genap kebijakannya adalah witir apa? Genap apa bahasa ininya? Witir watir. Terus man, terus saja. Iya. Gitulah. Lo Lebaran pulang NTT nih? Belum tahu sih. Hah? Belum tahu. Bokap masih di sini? Sudah pulang. Oh sudah pulang. Belum tahu tapi ini pulang apa enggak, apa gimana? Soalnya Cindy lagi hamil juga. Oh iya betul. Jadi masih dilihat mau bagaimana gitu. Perkiraan lahir September deh. Awal September. Awal Makanya September. saya agak tidak bisa nih untuk bergabung di Jambore Stand Up kayaknya. Kalau misalkan kepilih ya, kan saya juga belum tahu kepilih apa enggak. Iya. Kalau misalkan kepilih kayaknya belum bisa bergabung karena HPL-nya Cindy udah deket. Itu tanggal berapa sih? Apanya? Itu Jambore. 4-6 September. Oh. Nah, HPL-nya Cindy itu minggu-minggu pertama September itu. Oh. Iya. Makanya pas banget. Gitulah. Oke lah udah berapa ini? Oke teman-teman semuanya, kita akan berjumpa lagi di Ngabdur-Ngabdur selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa yang akan menghadirkan Andre Hanusa. Dari kasih solusi. Dari Kasih Solusi, Andre Hanusa dan juga Tamon akan kita hadirkan. Pokoknya banyak lah di Ngabdur-Ngabdur ini. Ya, gitulah teman-teman. Pokoknya teman-teman Ngabdur tuh nonton aja. Teman-teman tidak perlu pusing-pusing pikir-pikir, dengar saja sembari setrika-setrika. Kalau ada yang lucu ketawa, kalau tidak ada ya sudah dengar buat tidur saya sudah. Iya. Gitulah ya. Betul. Nggak usah ekspektasi macam-macam. Iya. Di Ngabdur. Nggak usah. Nggak usah kegocek sama judul. Lo nggak berharap kan nih judul ini akan ngomongin ini, enggak. Ya, betul. Kadang-kadang cuma selewatan doang itu Judul. Dan judul itu di luar kuasa saya dan Cing Abil, itu kerjanya Rahmano. Jadi teman-teman marah saja ke Rahmano. Dia yang bikin judul, dia yang ini. Iya. Dia sendiri yang ini. Tapi dipastikan pasti ada pembahasan itu. Pembahasan judul itu pasti ada. Tapi kadang cuma 30 detik iya, mungkin. gitu. Mungkin dia porsinya aja yang Ya, ini. tapi Judul tidak akan menunjukkan porsi pembahasan kok. ya, tapi Gitu. insya Allah memang dibahas. Memang ada dibahas. Ada dibahas, tapi memang ya porsinya segitu-gitu aja. Iya. Tergantung. Jadi teman-teman mau tahu porsinya ya nonton. Iya, betul ya. Gitulah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kebersamaan yang luar biasa sampai di bulan puasa ini. Sudah pertama kali Ngabdur itu bulan puasa juga loh. Belum selesai juga. Ya santuy kan bulan puasa. Iya sih. Iya benar ya. Iya. Di belakang ya. Ini Di belakang studio. Iya, entah sudah puasa keberapa ini. Dur, hilang lagi Dur. Gue jadi ingat ya begitu lo tenda tanya tuh. Kita tuh pernah ngerekam Ngabdur yang nanya lu. Yang Iya. lu nggak mau ditayangin. Iya, jelek. Aduh, sayang gue hapus apa di mana tuh ya. Gue pengen cari, gue pengen tayangin sekarang. Udah hilang ya? Udah hilang tuh, aduh. Karena
Karena lo ngerasa lo nggak bakal pernah bisa tuh jadi orang yang nanya. Iya. Pas lo udah di tanda tanya, nih anak. Ntar gue mau bandingin sama yang Udah nggak ada ya? Iya. Ntar gue coba gue kotak-katik dah, cari dah. Ah, mudah-mudahan nggak ada. Ada gitu. satu episode sejam juga isinya itu, Dur. Ya, tapi kan ini kan sekarang kita sudah saling bertanya juga. Ya kan ngabdur emang begini, udah dari dulu. Kalau dulu tuh karena Cing Abdul masih ngabdurnya itu masih tanya-tanya perjalanan suci. Iya, iya. Terus akhirnya saya gantian, saya yang nanya perjalanan Cing Abdel. Iya. Cuman kan kalau saya Cing Abdel yang tanya, saya jawab, Cing Abdel bisa jadi bikin punchline kan. Nah, pada waktu itu saya tanya, Cing Abdel jawab, saya lanjut pertanyaan berikut. Tidak ada lucunya. Jadi saya merasa, kayaknya saya nggak pede deh. Kayaknya jangan tayangin nih, Cing. Ya udah. Gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Berarti sudah 8 tahun ya? Udah 8 puasa ya? 8 tahun sudah. Ngabdur ini luar biasa. Hah? Ngapain sih? Masa? Kayak lo tuh ya. Nggak bohong, fitness sama sesuatu yang gampang di cross check gitu. Masa baru 4 tahun? 4 tahun. Ini kayak. Berarti santuy itu baru 4 tahun yang lalu ya? Iyalah. Ya COVID aja. 2020. Oh iya, 4 tahun yang lalu. Tapi kita ngabdur tuh sebelum COVID, sebelum santuy juga sih. Udah ngabdur. Ya kan? Enggak, ngabdur tuh ya mulainya pas santuy itu, Cing. Mulai pertama kali. Iya, yang kita... Yang lu akhirnya ke rumah? Iya. Sebelum dong. Enggak, abis itu baru saya ke rumah. Orang saya ketemu Cing Abdul pertama kali ngobrol panjang di situ. Di mana? Ya di santuy. Sebelumnya itu kita ketemu, cuman belum pernah ngobrol panjang. Enggak, tapi kok bisa? Kan itu dalam keadaan COVID. Maksudnya kalau datang Kemana? ke rumah. Kan itu dalam keadaan, iya. kalau dalam keadaan santai, pertama kali disantui. Tapi kenapa bisa berkali-kali lo datang ke rumah tuh? Part berapanya. Padahal kan itu COVID. Setelah COVID kali itu. Ya enggak dong. Oh iya ya. Oh iya benar. Sebelum juga. COVID dong, gua COVID di sini. Gua COVID udah di sini. Sebelum COVID, iya ya di situ ya. Gimana sih? Tapi Ada lo nggak sih, Man, kalau ngabdur, Man? Di rumah sono? Ada. Nah itu COVID bukan? Kayaknya ada sebelum COVID pernah deh kayaknya. Tuh. Apa itu wawancara ya? Lu masih pakai handphone? Wawancanda, iya. Pakai handphone. Wawancanda iya. pakai Wawancanda handphone. betul. Iya kalau di sono ya pakai handphone semua. Wawancanda itu, Cing. Tapi ngabdur. Yang dapat mangkok saya. Tapi kan lo 2 kali akhirnya, Dur. Iya, Lo karena dapat mangkok 2 kali. betul karena wawancandanya itu nggak beres. Maksudnya? Dipotong-potong terus. Jadi saya itu baru ngomong, belum sampai suci itu wawancanda pertama. Cerita saya belum sampai di Jakarta itu, baru di komunitas doang. Nah, akhirnya wawancanda part 2 untuk sampai yang suci. Gitu. Terus akhirnya kita ketemu lagi di santuy, bikin lagi wawancanda part 3. Baru ngabdur. Baru abis itu baru ngabdur. Oh, tapi berarti kita ketemu sebelum santuy dong. Iya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Iya ya. Iya. Episode 1 tuh Juli, 19 Juli kalau di playlist. Hah? Ngabdur? Episode 1 tuh Juli. Ngabdur? Iya, 2020. Ya udah ngabdur udah COVID. Iya. Ngabdur udah COVID. Tapi bikinnya di santuy semua. Lupa dah saya. Lupa dah ya. Ya begitulah teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak. Obrolan-obrolan yang tidak penting-terpenting sama sekali ya teman-teman ya. Ya tapi bisa dicek kok. Maksudnya Ya. nama ini ya lo cek aja. Bisa siapa dicek. yang, dari tanggal-tanggalnya ya. Ya. Ngabdur pertama tuh di mana sih kita Iya sebenarnya? betul. Ngabdur ya, bukan wawancanda ya. Ya. Kalau ketemu kita udah di rumah sana, udah masih pakai handphone. Berarti sebelum santuy. Udah gue yakini udah. Karena nggak Tapi mungkin. harusnya sebelum itu harus ada kita bertemu dulu, Ci. Iya di wawancanda. Tidak mungkin. Tidak mungkin Di saya Indosiar. Di Indosiar. Bukan, ketemu yang kita ngobrol. Ya wawancanda. Enggak, saya karena kalau saya belum ngobrol panjang sama Cing Abdul, nggak mungkin saya datang ke wawancanda. Sungkan pasti saya. Lah, udah ngobrol di Indosiar. Di TVRI.
Yang lu bilang lo ketemu kita ngobrol. Ya, itu nggak ngobrol panjang. Habis itu kita ngobrol akhirnya di Indosiar. Iya nggak sih? Enggak juga, di Indosiar tuh nggak ngobrol juga. April nih di sini nih, April. Tahu di set mana nih April nih? Ini set apa? Itu santuy. Itu pertama Nah, kali iya itu di belakangnya studio Nabdur. santuy. Enggak, Wawan Canda. Itu Wawan Canda. April 27 April. Ini Wawan Canda 1, Wawan Canda ada 3. Tuh kan, Wawan Canda ada 3 kan? Nah, Wawan Canda 2-3-nya baru di rumah kali. Abdur. Ini Wawan Canda. Oh iya, wawancaranya di rumah. Itu Nah, yang kedua masih di lokasi nih, masih di lokasi. Wawan Canda 3. Ini mana nih? Lokasi mana nih? Santuy juga. Di santuy juga. Iya. Wawancara lagi ada. Ada satu lagi Di rumah. di rumah. Nah, Keluar it- MLI, yang keluar MLI. nah itu baru saya ke rumah. Si santuy itu pertama-pertama itu belum COVID. Covid lagi. Di tengah kita syuting baru COVID. Udah Covid, Dur. Udah Covid, bulan puasa. Itu kan bulan puasa juga. Covid aja Maret. Covid, tapi belum dilarang ngapa-ngapain. Iya, maksud saya gitu. Iya. Belum ada PPKM lah, segala apa macam. belum Iya, masih iya. pada slow aja gitu. Belum sampai ke lingkungan circle kita yang terdekat tuh. Iya, karena pemerintah bilang enggak, COVID nggak ada di Aman, Indonesia iya. gitu, aman kita ini Iya. kayak gitu. Iya betul. Jadi masih aman. Nah, Makanya jadi lo datang ke sana dalam ke rumah gue saat Covid. iya, karena itu tadi belum ada PPKM, belum ada. Makanya saya ingat, saya datang saya nggak pernah pakai masker, nggak ini gitu. Orang saya datang bawa Mada juga. Iya. Jadi kayak Februari kan ada kasus COVID di Depok, tapi katanya udah sembuh. Yang 2 cewek itu udah hilang lah segala macam. Jadi memang nggak ada ininya sama sekali pada waktu itu. Begitulah. Ayo udahlah. Ya gitu, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang kalau nonton ini sore-sore. Selamat abis taraweh kalau buat yang abis nonton abis taraweh. Selamat sahur buat teman-teman yang nonton pas Antara sahur. jam 8 sampai jam 12 siang. Apa? Selamat tidur. Ya, selamat bangun, tapi lama. Selamat bangun dan lama nunggu dur. Gitu ya teman-teman. Saya Abdul Arsad pamit. Saya Abdul Herian juga pamit. Dan salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.